Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Selviani, NPM 1940302040, lokal A2, mata kuliah Komputasi Cerdas. Dosen pengampu Abdul Muiz Prasetya, STMT. Pengantar logika fuzzy. Bahasan materi. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, aplikasi. Ketiga, dasar-dasar logika fuzzy. Keempat, fungsi keanggotaan. Yang kelima, operasi himpunan fuzzy. Dan yang keenam, sistem inferensi fuzzy. Lanjut, pendahuluan. Ketidakpastian dalam ilustrasi di depan disebabkan oleh kaburnya pengertian, agak, kurang lebih, atau sedikit. Logika fuzzy menjadi suatu cara untuk mempresentasikan dan menangani masalah ketidakpastian seperti keraguan, ketidaktepatan, kekurangan lengkapan informasi, dan kebenaran yang bersifat sebagian. Fuzzy digagas oleh Latif Aliaskar-Zadeh, ahli matematika, ilmuwan komputer, insinyur listrik, penelitian kecerdasan buatan, dan profesor emeritus ilmu komputer di University of California. Logika klasik menyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam istilah binar, 0 atau 1, hitam atau putih, iya atau tidak. Tidak ada nilai di antaranya. Logika fuzzy memungkinkan nilai keanggotaan antara 0 dan 1 dalam bentuk linguistik. Konsep ini tidak pasti seperti sedikit, lumayan, dan sangat. Ada nilai di antara 0 dan 1, abu, pada hitam dan putih. Aplikasi. Pada tahun 1990, mesin cuci otomatis di Jepang menggunakan logika fuzzy. Yang pertama, menggunakan sensor untuk mendeteksi kotoran pada kain. Yang kedua, inputnya, tingkat kekotoran, jenis kotoran, dan banyaknya cucian. Yang ketiga, outputnya, menentukan putaran yang tepat secara otomatis. Pada bidang otomotif, Nissan telah menggunakan sistem fuzzy pada transmisi mobil dan mampu menghemat bahan bakar 12-17%. Ilmu lingkungan. Yang pertama, kendali kualitas air, prediksi cuaca. Selanjutnya, pada bidang teknik digunakan untuk memprediksi adanya gempa bumi. Selanjutnya, ilmu kedokteran dan biologi. Yang pertama, sistem diagnosis penyakit kanker. Yang kedua, manipulasi peralatan prostetik yang didasarkan pada logika fuzzy. Yang ketiga, pencairan vaksin suatu penyakit. Dasar-dasar logika fuzzy. Yang pertama, variabel fuzzy. Variabel yang akan dibahas dalam suatu sistem fuzzy, contohnya penghasilan,
temperatur, pemerintahan, umur dan tinggi badan. Yang kedua, himpunan fazi. Kelompok yang mewakili suatu keadaan tertentu dalam variabel fazi. Atribut himpunan fazi linguistik yaitu nama suatu kelompok yang mewakili keadaan tertentu dengan menggunakan bahasa alami. Misalnya, dingin, sejuk, panas mewakili variabel temperatur. Muda, paraboya, tua mewakili variabel umur. Semesta pembicaraan yaitu seluruh nilai yang diizinkan untuk dioperasikan dalam variabel fazi. Contohnya, semesta pembicara untuk variabel pemerintahan, semesta pembicaraan untuk variabel temperatur. Fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan adalah grafik yang mewakili besar dari derajat keanggotaan masing-masing variabel input yang berada dalam interval antara 0 dan 1. Derajat keanggotaan sebuah variabel dilambangkan dengan simbol X atau kali. Selanjutnya, operasi himpunan fazi. Operasi himpunan fazi diperlukan untuk proses penalaran atau inferensi. Dalam hal ini yang dioperasikan adalah derajat keanggotaan. Derajat keanggotaan hasil operasi dua buah himpunan fazi disebut dengan predikat. Selanjutnya, sistem inferensi fazi. Sistem inferensi fazi adalah cara memetakan ruang input menuju ruang output menggunakan logika fazi. Yang pertama, input, yang kedua fazifikasi, yang ketiga inferensi, yang keempat defazifikasi, yang kelima output, yang keenam basis pengetahuan. Basis pengetahuan, kumpulan aturan dalam bentuk pernyataan if dan yang dibuat oleh pakar. Fazifikasi, proses mengubah input sistem yang mempunyai nilai tegas menjadi variabel linguistik menggunakan fungsi keanggotaan yang disimpan dalam basis pengetahuan fazi inferensi. Proses mengubah input fazi menjadi output fazi dengan cara mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan pada basis pengetahuan fazi. Defazifikasi, mengubah output fazi yang diperoleh dari tahap inferensi menjadi nilai tegas menggunakan fungsi keanggotaan yang sesuai dengan saat dilakukan fazifikasi. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.